Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 2C D3 Akuntansi yang beranggotakan Pratiwi Rahmi Juwita dan Jessica Triana Azhari. Kami akan menjelaskan tentang tes transaksi dan kertas kerja pemeriksaan. 1. Compliance test dan substantive test. Tes ketaatan adalah tes terhadap bukti-bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang dicatat perusahaan untuk mengetahui apakah setiap transaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan manajemen. Dan melaksanakan tes ketaatan, auditor harus memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, kelengkapan bukti pendukung. Yang kedua, kebenaran perhitungan matematis. Yang ketiga, otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang. Keempat, kebenaran nomor perkiraan yang didebit atau dikredit. Dan yang kelima, kebenaran posting ke buku besar dan sub buku besar. Substantive test adalah tes terhadap kewajaran saldo-saldo perkiraan laporan keuangan, yakni neraca dan laporan laba rugi. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan dalam substantive test antara lain: 1. Inventarisasi aset tetap. 2. Observasi atas stock of name. 3. Konfirmasi piutang, utang, dan bank. 4. Subsequent collections and subsequent payment. 5. Cash of number. 6. Pemeriksaan rekonsiliasi bank dan lain-lain. Kedua, sampel audit. Sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur suatu saldo akun atau kelompok transaksi yang kurang dari 100% dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Cara pemilihan sampling yang sering digunakan yaitu: yang pertama, random atau judgment sampling. Pemilihan sampel dilakukan secara random dengan menggunakan judgment si akuntan publik. Yang kedua, block sampling. Dalam hal ini, auditor memilih transaksi di bulan-bulan tertentu sebagai sampel, misalnya bulan Januari, Juni, dan Desember. Yang ketiga, statistical sampling. Pemilihan sampel dilakukan secara ilmiah, sehingga walaupun lebih sulit, namun sampel yang terpilih betul-betul representatif. Tahapan audit sampling yaitu: yang pertama, menyusun rencana audit, menetapkan jumlah atau unit sampel, memilih sampel, menguji sampel, lalu mengestimasi keadaan populasi, dan membuat simpulan audit. 3. Pengertian dan tujuan KKP atau kertas kerja pemeriksaan. KKP adalah semua berkas-berkas yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan yang berasal dari 1. Pihak klien, kedua, pihak analisis yang dibuat oleh auditor, dan yang ketiga dari pihak ketiga. Tujuan KKP atau kertas kerja pemeriksaan. Yang pertama, mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. Opini yang diberikan harus sesuai dengan kesimpulan pemeriksaan yang dicantumkan dalam kertas kerja perusahaan. Yang kedua, sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Yang ketiga, sebagai referensi dalam hal ada pertanyaan dari pihak pajak, pihak bank, dan pihak klien. 4. Sebagai salah satu dasar penilaian asisten atau seluruh tim audit, sehingga dapat dibuat evaluasi mengenai kemampuan asisten sampai dengan partner sesudah selesai suatu penugasan. Yang kelima, sebagai pegangan untuk audit tahun berikutnya. 4. Jenis-jenis KKP atau kertas kerja pemeriksaan. Jenis-jenis KKP. Pertama, program audit atau audit program. Program audit adalah suatu daftar prosedur audit untuk semua audit unsur tertentu. 2. Working trial balance, yang merupakan suatu daftar yang berisikan berbagai saldo akun yang berasal dari buku besar pada akhir tahun yang diaudit dan pada akhir tahun sebelumnya. Kolom-kolom untuk penyesuaian penggolongan kembali yang diusulkan auditor,
dan berbagai saldo setelah koreksi auditor yang akan tampak dalam laporan keuangan auditan. 3. Ringkasan jurnal adjustment. Dalam melakukan proses auditnya, seorang auditor mungkin akan menjumpai kesalahan atau kekeliruan dalam laporan keuangan dan catatan akuntansi milik kliennya. Keempat, schedule utama. Schedule utama adalah kertas kerja yang dipakai untuk melakukan peringkasan informasi yang dicatat di dalam schedule pendukung untuk berbagai akun yang berkaitan. 5. Schedule pendukung. Ketika seorang auditor melakukan verifikasi terhadap berbagai unsur yang terdapat di dalam laporan keuangan yang dibuat klien, maka dia akan membuat berbagai macam kertas kerja pendukung yang berguna untuk menguatkan informasi keuangan dan operasional yang dikumpulkannya. 5. Kriteria KKP atau kertas kerja pemeriksaan yang baik. Kriteria KKP yang baik. Pertama, lengkap. Sebuah kertas kerja audit haruslah lengkap. Lengkap di sini maksudnya adalah berisikan seluruh informasi atau data penting yang harus dicantumkan dan tidak membutuhkan tambahan penjelasan secara lisan. Kedua, teliti. Dalam melakukan pembuatan kertas kerja, seorang auditor dituntut untuk tetap memperhatikan ketelitian dalam penulisan dan perhitungan. 3. Ringkas. Terkadang seorang auditor yang belum memiliki banyak pengalaman melakukan kesalahan dengan melakukan pengauditan yang tidak relevan dengan tujuan audit. Hal tersebut akan berakibat pada pembuatan atau pengumpulan kertas kerja dalam jumlah yang banyak dan cenderung tidak memiliki manfaat dalam auditnya. 4. Jelas. Kejelasan dalam menyusun dan menyajikan informasi kepada pihak yang akan memeriksa kertas kerja harus diusahakan oleh auditor. 5. Rapi. Kerapian dalam penyajian kertas kerja audit dan keteraturan dalam penyusunannya akan sangat membantu seorang auditor senior dalam melakukan review terhadap hasil kerja dari stafnya, serta akan memudahkan auditor dalam mendapatkan informasi dari kertas kerja. 5. Latihan merancang KKP atau WBS dan lead schedule. Contohnya, proses merancang atau penyusunan KKP aset pemeriksaan tak berwujud. Saldo awal 1 Januari 2020 yaitu 325 juta. Pada tahun 2020 terjadi penambahan sebanyak 2 kali. Pertama, tanggal 15 Juli yaitu 500 juta dan yang kedua tanggal 17 Desember sebanyak 100 juta. Jadi total penambahan tahun 2020 yaitu 600 juta. Dan terjadi pengurangan pada tahun 2020 secara amortisasi dan penghapusan, seperti yang terlihat pada layar. Terdapat saldo awal terdiri dari goodwill ex PTA dengan biaya 600 juta, sudah diamortisasi 10 tahun dengan sisa 300 juta. Goodwill ex PTB dengan biaya 100 juta, sudah diamortisasi 15 tahun dengan sisa 25 juta. Bila komponen-komponen kertas kerja audit aset tidak berwujud tersebut digabungkan, maka akan tampak seperti gambar berikut ini. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan materi auditing mengenai tes transaksi dan kertas kerja pemeriksaan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.